Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengungkapkan kegiatannya usai pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia mengaku langsung pulang ke Solo sore hari usai pelantikan Presiden. Tanggal 20 Oktober sore saya pulang ke Solo, kata Jokowi setelah menghadiri BNI Investor Daily, GCC, Senayan, Jakarta, Selasa 8 Oktober 2024. Namun, Jokowi tidak menyebutkan rincian kegiatan yang akan dilakukan seusai pelantikan Presiden. Ia berkelakar akan tidur terlebih dahulu. Pulang ke Solo dulu, tidur, ujarnya. Saat ditanya apakah akan menghadiri pelantikan Prabowo di DPR, Jokowi menjawab ada kemungkinan hadir. Ya mungkin, ucapnya. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah terpilih menjadi presiden dan wakil presiden di pemilu 2024. Pelantikan keduanya akan digelar di gedung DPR pada 20 Oktober mendatang. Tidak hanya itu, Jokowi juga berbicara mengenai transisi kepemimpinan dalam pemerintahan selanjutnya. Jokowi menilai persiapan transisi pemerintah sudah berjalan baik. Berjalan dengan baik, nggak ada masalah, kata Jokowi seusai HUT TNI di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu 5 Oktober 2024. Jokowi mengatakan semua hal yang berkaitan dengan pelantikan presiden dan wakil presiden harus dipersiapkan. Hal tersebut penting agar nantinya proses transisi melalui pelantikan 20 Oktober mendatang berjalan lancar. Badan-badan yang perlu dipersiapkan sebelum pelantikan saya kira, undang-undang juga bisa diselesaikan. Saya kira juga akan memuluskan keberlanjutan, akan melancarkan, nanti memuluskan juga di hari pelantikan di tanggal 20 Oktober mendatang, jelasnya. Di sisi lain, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia telah mengumumkan susunan kepengurusan baru periode 2024-2029. Pengumuman ini disampaikan dalam acara diskusi ekonomi bersama pengusaha internasional senior. Tim formatur sekaligus Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pertanian Mulyadi Jayabaya mengumumkan kembali posisi Anindya sebagai Ketua Umum Kadin. Selain itu, ditetapkan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin. Karena kita Kadin tidak dua, Kadin hanya satu yang dipimpin oleh Pak Anin. Pak Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, kata Mulyadi di Menara Kadin, Jakarta, Senin 7 Oktober 2024. Sementara itu, Anindya Bakri mengatakan, pengumuman kepengurusan ini baru sekitar 50% dari keseluruhan pengurus Kadin Indonesia 2024-2029. Sementara sisanya akan diumumkan usai pelantikan Presiden Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober mendatang. Memang bisa dibilang ini baru 50%, karena 50%-nya sehabis 20 Oktober, yang kita bisa lihat nomenklaturnya dan juga mitra kerjanya. Bersama di parlemen pun, dengan Komisi 12, 13, dan kita bisa melihat lebih pasti, kata Anindya. Anindya juga menyambut kehadiran para tamu undangan, khususnya wajah-wajah baru di Kadin Indonesia. Ia berharap, kepengurusan baru ini dapat menjadi semangat baru dalam menyongsong era baru yang penuh tantangan dan harapan saat pergantian pemerintahan ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Karena ini adalah fondasi awal, melanjutkan dari pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun untuk kita mencapai Indonesia Emas 2045, ujarnya. Dalam kepengurusan baru ini, terdapat beberapa nama yang diumumkan, seperti Rosan P. Ruslani sebagai Ketua, Abu Rizal Bakri, Muhammad S. Hidayat, Suryo Bambang Susilo, Adi Putra Tahir sebagai anggota, Hasyim Joyo Hadikusumo sebagai Ketua Dewan Penasehat, Sarif Cicip Sutarjo sebagai Wakil Ketua Dewan Penasehat, Hairul Tanjung sebagai Ketua Dewan Usaha, dan Bapak M. Arsjad Rasjid sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Bagaimana dengan Anda?
Apakah Anda memiliki pertanyaan mengenai pelantikan Presiden Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka? Ataukah Anda memiliki harapan dan kekhawatiran mengenai transisi kepemimpinan dalam pemerintahan selanjutnya?